Oke, halo teman-teman, perkenalkan saya Khalifah Salisa. Di sini kita akan belajar bareng tentang cara tutorial membuat modul ajar. Jadi di sini saya sudah siapkan formatnya. Yang pertama itu ada informasi umum, identitas sekolah ya, kayak nama penyusun, institusi, tahun pelajaran, mata pelajaran, kelas, fase, elemen, capaian pembelajaran. Ini sebagian sudah ada yang saya masukkan, tapi masih banyak yang belum ya. Oke, yang pertama ya, nama penyusun itu diisi nama penyusunnya. Saya Khalifatul Salisa. Sudah, institusinya itu nama sekolahnya, SD Negeri Bener Kulon ya. Kemudian tahun pelajaran 2022-2023. Jadi ini diisi sesuai modul ajar yang kalian buat untuk tahun berapa gitu ya. Mata pelajaran saya ambil bahasa Inggris. Oke, kelasnya saya ambil kelas 5. Fasenya, kalau kelas 5 itu fase C, jadi kelas 1 dan 2 itu fase A, 3 dan 4 itu fase B, 5 dan 6 itu fase C. Jadi kita tulis di sini C ya. Oke. Elemennya ini I have good stomach. Kayak apa ya? Sakit perut. Jadi kalau di bahasa Inggris kan ada subbab-subbabnya gitu ya. Ini capaian pembelajarannya, oh ya saya sudah siapkan di sini. Ini kan sudah di, kalau capaian pembelajaran sudah diatur sama sekolahnya ya, makanya ini biasanya kalau negeri sudah diatur oleh pemerintah. Mana ya, ini ya capaian pembelajaran itu sebenarnya saya sudah tuliskan biar nanti penjelasannya cepat ya, ya tinggal salin saja. Pencet salah. Oke, sudah. Capaian pembelajaran itu pada akhir fase C peserta didik memahami dan merespon teks lisan, tulisan, dan visual sederhana dalam bahasa Inggris. Alokasi waktunya saya ngambil alokasi waktunya itu 2 kali 3 pertemuan. Nah, alokasi waktunya itu gini, karena kan ini di subbab ini itu pembahasannya banyak ya, ada yang menulis, mendengarkan, terus mempresentasikan, ada juga berdiskusi kayak gitu, menyampaikan. Jadi banyak ya, butuh banyak. 2 kali 3 pertemuan, maksudnya di sini itu 2 jam pelajaran dalam 3 minggu gitu, 3 pertemuan. Jadi setiap satu pertemuan itu 2 jam pelajaran, dan setiap 1 jam pelajaran itu ada 35 menit. Jadinya kan ini totalnya 6 pertemuan ya, 6 pertemuan berarti 6 pertemuan kali 35 menit sama totalnya alokasi waktunya 210 menit. Oke. Kemudian lanjut ke kompetensi awal. Kompetensi awal itu peserta didik membaca dan menyebutkan kata-kata baru dalam bahasa Inggris yang digunakan sehari-hari. Yang kedua, peserta didik memahami kata-kata baru dalam bahasa Inggris yang digunakan sehari-hari. Jadi itu kompetensi awal itu kita menganalisis dulu apa yang dimiliki oleh peserta didik saat itu. Oke. Kan pertama ya pasti membaca dulu, yang membaca, menyebutkan sakit perut itu bahasa Inggrisnya apa, kita membaca dulu, lalu anak-anak itu menyebutkan. Kemudian nomor 2 memahami, kan tahapnya gitu ya, kalau sudah membaca, menyebutkan, nulis, lalu memahami gitu ya. Profil pelajar Pancasila, masuk ke profil pelajar Pancasila ya. Profil pelajar Pancasila itu kan aslinya ada 6 ya, tapi di sini saya ambil 5. Yang pertama beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua mandiri, yang ketiga kreatif, yang keempat benar kritis dan gotong royong. Ada satu lagi itu apa ya, yang global itu, tapi tidak tercantum di pelajaran bahasa Inggris ini. Oke. Di sini itu kita tuliskan implementasinya. Sebentar. Oke. Saya sudah tuliskan sebelumnya ya, biar nanti tinggal menjelaskan. Berdoa sebelumnya. Jadi yang bertakwa kepada Tuhan itu beriman bertakwa ya. Jadi semuanya kan harus berdoa sebelum pembelajaran dimulai, itu doa menurut kepercayaan masing-masing ya tentunya. Guru menekankan etika berbicara dan berdui terhadap teman-teman yang sedang sakit, itu termasuk yang berakhlak mulianya. Oke. Kemudian mandirinya apa sih? Siswa mencoba menyampaikan dan menuliskan kondisi sendiri. Jadi nanti di sini mandirinya itu siswa mencoba menyampaikan dan menuliskan kondisi sendiri secara mandiri. Jadi siswa tahu apa yang dirasakan gitu ya, apa yang dirasakan, bisa menyampaikan yang dirasakan, terus menuliskan kondisi sendiri. Kan ini karena sebabnya sakit perut ya, mungkin itu bisa jadi seperti itu. Kemudian siswa membuat, ini yang kreatifnya itu siswa membuat dialog, poster atau permainan peran, role play tentang situasi sakit perut. Nah itu loh poster, biasanya siswa lebih ke posternya ya, tapi ini saya cantumkan berdialog nanti karena di pembelajaran itu ada dialog juga, permainan peran juga. Bernalar kritis, nah ini nih kita masukkan yang, jadi di profil pelajar Pancasila ini kita masukkan dalam pembelajaran itu yang masuk dari ke-6 itu apa saja, nanti dicantumkan di sini implementasinya apa saja gitu ya. Oke, paham ya teman-teman. Yang bernalar kritis itu ada nanti berpikir kritis dengan diskusi sederhana tentang kesehatan. Kayak misalkan anak nanti dibagi kelompok itu terus disuruh berdiskusi, kalau tapi pakai bahasa Inggris itu ya, tetap pakai bahasa Inggris yang sederhana nanti diajarin karena kan ke SD masih sulit ya. Oke. Tentang apa penyebabnya sakit perut, kenapa nggak sarapan gitu ya. Ini bergotong royongnya ini. Tentu kalau bergotong royong tugas kelompok ya sudah tetap sekali. Oke, kemudian sarana prasarananya nih. Kita dalam pembelajaran butuh sarana prasarana apa aja? Ini sudah saya tuliskan sebenarnya. Kita butuh, kalau misalkan kalian ada media, boleh cantumkan media gitu ya. Karena ini saya butuhnya itu video pembelajaran, jadi saya tampilkan alat-alatnya dan videonya. Sebentar. Jadi sarana prasarana itu ada apa saja? Laptop, alat bantu audio, speaker ya, proyektor, jaringan internet, video yang berkaitan dengan materi. Ini sebelumnya kita medianya harus ada ya, karena memang biasanya itu kalau belajar tanpa media atau tanpa itu, kalau anak SD menangkapnya susah ya. Kayak misalkan kita juga harus apa namanya,
juga harus mempersiapkan media kayak gambar gitu ya. Kalau bahasa Inggrisnya itu gambar aneh saya misalnya, oh ya saya punya namanya sebentar, seperti ini. Nah ini kan media juga karena saya kebetulan dilihatin nanti itu. Oke, lanjut target peserta didik. Nah peserta didik berapa? Peserta didik itu saya tuliskan 30 ya, 30 dan 11 peserta didik dengan hambatan belajar. Kalau misalkan tidak ada ya tulis 0 saja. Kemudian setelah diajar sistem ada apa enggak? Kalau misalkan ada ya tulis berapa, kalau nggak ada ya tulis 0 saja. Oke, kemudian model pembelajaran. Jadi model pembelajarannya di sini apa ya? Berdiskusi, presentasi dan permainan. Jadi berdiskusi, presentasi dan permainan. Kalau memang ini yang saya itu ya, yang diterapkan di subbab ini itu nanti permainannya ada. Kayak misalkan tebak-tebakan, kalau itu penyebab saya belum tahu ya. Contoh sederhana seperti itu, tapi ya ada yang lebih kreatif lagi nanti ya. Oke, baik. Kemudian masuk ke komponen inti, tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajarannya itu ini, di sini saya sudah tuliskan. Sebentar, saya sign dulu ya biar gak kelamaan. Oke. Sebentar. Tujuan pembelajaran itu ada yang pertama, pada pembelajaran ini peserta didik mampu mengidentifikasikan dan menyebutkan beberapa jenis keluhan sakit dengan tepat dan benar itu ya. Oke, pada pembelajaran ini peserta didik mampu merespon dan menulis cerita tentang keluhan sakit yang sedang dialami pada saat ini dengan tepat dan benar. Tentunya ini dengan bahasa Inggris ya. Oke, pemahaman bermakna, pemahaman yang bermakna itu. Belumnya, ini nanti bisa ditambahkan ya teman-teman, karena memang nanti kalau misalkan yang tentang pemahaman yang bermakna itu pernyataan pemantik. Jadi teman-teman sudah pasti tahu ya pernyataan pemantik itu kayak yang sebelum pembelajaran dimulai itu, setelah doa dan pembukaan itu nanti guru memantik apa ya, nanti kita bisa tanya siapa yang sudah sarapan, tapi dengan bahasa Inggris, atau tanya who are you gitu kan biasanya kalau di pembelajaran bahasa Inggris. Oke, sebentar saya tuliskan ya. Ini saya, good morning everyone, how are you today. Ini di pemantiknya. Terus is everyone happy, ditanya dulu perasaannya. Jadi nanti kan kalau ada yang sakit pasti saya sakit bu gitu ya. Is everyone happy, happy. Guru praktikkan ekspresi yang membuka mulut sambil meringis, tapi nanti tanyanya dengan bahasa Inggris. Ini sebentar. Nanti editnya nanti ya. What's wrong with me? Nanti guru kalau sudah mengekspresikan memegang perut, nanti guru sambil tanya what's wrong with me. Nanti pasti anak-anak menjawab, karena kan sudah di-spill pembacanya ya, menjawab you have a stomach gitu ya. Tuh sakit perut. Oke. Kenapa ini bisa ya? Oh ini belum boleh semua ternyata. Gak usah dipakai, kita italik saja. Nah udah. Kalau ini nah ini ya nantinya ini, good morning everyone, how are you today, is everyone happy, sambil memperhatikan sakit perut, what's wrong with me, you have a stomach ya teman-teman. Selanjutnya persiapan pembelajaran. Jadi persiapannya apa saja nanti dicantumkan di modul ajar. Ini persiapannya saya sudah tuliskan. Pastikan semua sarana prasarana dan alat dan bahan tersedia. Pastikan kondisi kelas kondusif dulu. Jadi kebanyakan anak SD itu belum kondusif ya kalau awal-awal, jadi nanti enggak itu ditanya-tanya apa dulu, tapi biar siswa, intinya biar siswa fokus dulu lah baru mulai mempersiapkan bantai, yang mempersiapkan lembar kerja siswa. Jadi lembar kerja siswa juga sudah saya siapkan nanti di file yang sebelah. Oh ini lembar kerja siswa saya. Nah, lembar kerja siswa. Nah ini lembar kerja ya, ini termasuk yang paham nih, listen and circle, look and write, terus listen and answer. Nah ini lembar kerjanya. Nah, nanti ditaruh di lampiran saja lembar kerjanya ya. Baik, untuk kegiatan pembelajaran pendahuluan ini saya cuma saya tampilkan yang pertemuan ke satu aja ya. Harusnya ya semua pertemuan ya, kalau misalkan di RPP atau modul ajar ini saya tampilkan satu aja buat mempercepat waktu. Sebentar, pendahuluannya itu ada apa saja di sini. Pendahuluan ini semuanya. Nah, saya agak risih kalau nggak thanks you ya, terbiasa thanks you ya. Oke, ini pendahuluannya bisa pendahuluan acara itu gimana pembukaan itu ya. Paham ya sampai sini? Kemudian ini pembelajarannya yang tadi saya sebutkan di pemantik, tapi itu kan udah masuk inti ya, dipantik dulu, terus tuh selesai saja. Ini ya, itu pembelajarannya, bentuknya nanti bentuk pembelajaran. Oke ya, bentuknya ini sudah selesai.
Nah, sudah ya, ini tentang kegiatan pembelajaran. Selanjutnya tentang asesmen. Jadi asesmen itu ada banyak ya tentunya, tapi kayak misalkan asesmen kognitif, asesmen non kognitif, asesmen formatif, sumatif itu ada banyak. Tapi kita di sini saya tuliskan dengan sikap, pengetahuan dan keterampilan gitu ya. Pengetahuan sikapnya itu apa aja nanti? Nih, melakukan observasi selama kegiatan. Karena kan kalau misalkan formatif, sumatif itu masuknya kan pengetahuan ya. Jadi nanti itu bisa dimasukkan di sini, melakukan observasi. Oke, sudah sebelum kita rapinya teman-teman. Kemudian pengetahuannya ada memberikan tugas tertulis, lisan dan tes tertulis untuk PTS sumatif dan asesmen lainnya memberikan tugas. Ini perlu ya. Lisan dan tes tertulis. Oke. Saya minum dulu ya, serak-serak suaranya. Oke teman-teman, kita lanjutkan ke keterampilan. Keterampilannya itu kita ada biasa ya, portofolio, kemudian proyek, presentasi. Ini kalau misalkan ada gelar-gelar itu kan biasanya kalau kan ada gelar karya ya, itu bisa dimasukkan tuh kayak tugas proyeknya termasuk di keterampilan atau misalkan ada panen karya gitu. Pengayaan dan media ini sudah saya tuliskan. Pengayaan, oke seperti itu ya. Pengayaan diberikan untuk menambah wawasan peserta didik mengenai materi pembelajaran yang dapat diberikan pada peserta didik yang telah tuntas mencari kompetensi dasar pendidikan ya. Itu ada tujuan pembelajarannya tadi di sini ada. Ini pertama ada kompetensi awalnya, nanti di sini ada kompetensi dasarnya. Kan sebenarnya sudah ada itu ya, capaian pembelajaran, jadi kita sama kompeten itu. TP-nya juga sih tujuan pembelajaran ya. Oke, pengayaan, terus itu yang pengayaannya ya. Coba saya gimana ya teman-teman, sini pengayaan, nah sini bawahnya remedialnya. Remedial ini. Remedial biasanya kalau misalkan siswa di tes formatif atau sumatif itu nanti masih nilainya masih di bawah kan itu ya, keterampilannya masih itu kurang ya, kurang tuntas. Nanti kita adakan remedial diberikan pada peserta yang capaian kompetensi dasarnya belum tuntas. Nah itu belum tuntas, belum memberikan semangat pada peserta yang belum tuntas, belum memberikan sesuai usaha didik yang belum tuntas dalam membentuk pembelajaran ulang, bimbingan perorangan. Tapi ini tentunya boleh, jadi itu di luar jam belajarnya, tidak boleh di jam belajarnya jadi kalau misalkan boleh nanti kalau dilakukan di jam istirahat atau apa, tapi tidak boleh di jam belajarnya itu. Remedial itu kayak gini, jadi kalau kalian buat modul di sini itu untuk apa, remedialnya untuk apa, dia tahu gimana gitu ya. Nah terus refleksi peserta didik dan guru. Sebenarnya refleksi peserta didik dan guru itu sudah di tabel ini, jadi nanti guru tetap mengisi tabel juga ya. Ini saya masukkan tabelnya saja ya. Coba ya, coba. Oh tidak bisa, sulit ya. Di luarnya coba ya. Oh nanti ini kita lampirkan saja ya di bawah. Oke. Ini masuk di lampiran ya. Kemudian ini harusnya ini masuk sini. Lembar kerja peserta didik. Lembar kerja peserta didik itu ada yang tadi saya jelaskan, itu nanti dilampirkan saja, tidak perlu itu ya, dilampirkan di bawahnya. Oh tidak ada. Mana ya? Ini nah ini lembar kerja peserta didiknya seperti ini. Jadi ini gambarnya sakit perut ya, anak-anak kan tertarik kalau oh paham, oh ini tapi dengan bahasa Inggris. Oke, bahan bacaan guru dan peserta didik. Bahan bacaan bukan di sini. Oh di mana? Apakah di sini? Oke ya, bahan bacaan. Nah ini bahan bacaan peserta didiknya. Kita sambil ambil aja. Nanti kalau misalkan dari ebook ya, ditulis ebook gitu ya. Kalau dari buku ya ini buku siswanya. Nah, dicantumkan di sini bahan bacaannya yang ada apa aja, buku siswa bahasa Inggris main Word untuk kelas 5 SD gitu ya. Nah nanti dari guru apa aja, dari misal dari ebook ini, nah dicantumkan di sini bahan bacaannya. Masih banyak ya, gitu ya. Nanti kalian dicantumkan kalau misalkan buat belajar. Ini kan saya tutorialnya saja. Oke, kemudian glosariumnya ini yang pembahasan sedikit tapi ya masih tentang itu ya, glosarium tentang apa namanya, sesuai yang sedang dibahas di sini. Oke, sakit, jadi nanti siswa tahu sakit, sehat, sadar pandangan atau persepsi orang tidak masalah kesehatan terganggu, sudah tidak menganggap anak-anak nyeri dan masih salah sehat adalah keadaan yang sempurna fisik dan tidak berproses atau kelemahan. Itu daftar pusakanya nanti dari sumber-sumber yang kalian itu dituliskan di sini. Oke, mungkin itu saja ya teman-teman. Apakah penjelasannya mudah dipahami? Kalau misalkan masih belum paham, nanti bisa disampaikan di kolom komentar ya. Mungkin dari saya cukup sekian. Saya Khalifah Salisa, pamit undur diri. Terima kasih.